Iklan teh Javana. Jangan lupa saksikan teman-teman pelajaran PKS setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP PPI Pulau. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Yang Pak. Siang ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. 2 kali. 2 kali. Siapa yang mau 3 kali? Saya udah. Saya udah. Udah 3 kali sarapan ya? Iya, Pak. Sarapan. Oke. Ya, jumpa lagi sama Bapak di sini di PJJ YPI belajar online. Enggak masalah. Salah. Hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN. Bukan IPS, IPS mah besok. Nih, PKN. PKN hari Jumat. Nah, coba sekalian perhatikan PPT yang sudah saya share. Lihat semua ya PPT-nya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa nggak? 1 orang, coba. Siapa yang berani mimpin doa? Terima. Tri. Oke, coba Tri Purwanto hadir. Halo Tri. Iya, Pak ya. Oke, coba silakan Tri Purwanto pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Awal lagi lu, Tri. Selesai. Nah, jadi coba perhatikan di PPT minggu lalu Bapak minta maaf karena tidak maksimal, ada 1-2 kesalahan teknis sehingga Google Meet-nya jadi berantakan. Mudah-mudahan minggu ini tidak terjadi teknis kembali. Nah, coba perhatikan PPT-nya minggu kemarin. Kita materi yang sudah dipelajari itu tentang apa ya? Halo? Minggu kemarin. Ini Bapak tulisin di PPT-nya. Kayak gini. Hah? Belajar apa minggu kemarin kita? Kita belajar peraturan Perundang-undangan. tadi siapa tuh yang ngomong? Tahu, Pak. Tahu. Udah, Allah. Nah, ini ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari yang pertama Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kemarin juga di PPT sudah dibahas mengenai pasal 27 ayat 1
Yang ketiga, kita belajar mengenai supremasi hukum. Apa sih supremasi hukum? Kalau yang sudah baca PPT-nya diulang kembali pasti mengerti apa itu supremasi hukum. Nah, yang keempat, definisi peraturan perundang-undangan. Nah, coba bisa matiin. coba belajar tertib. Coba ada yang hafal nggak bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945? Satu orang coba. Nggak hafal? Ada yang hafal? Dari 24 orang ini? Coba, masa nggak ada yang hafal sih? Bentar Pak, saya cari dulu ya Pak. Kalau nyari mah bukan hafal namanya. Nih, Bapak kasih tahu, coba bacakan deh satu orang. Silakan coba dibacakan. Coba siapa yang mau membacakan? Ada di PPT yang di-share. Ayo, siapa? UUD NRI tahun 45, pasal 1 ayat 3. Bunyinya adalah Ya betul Pak. ini di PPT yang saya share udah ada. Ya Pak, saya udah ada. Ya silakan coba dibacakan satu orang. Coba Revalino bacakan Kenapa? di PPT ini yang saya share. Oh, pada UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Jadi Indonesia adalah negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat tugasnya apa Pak? Bunyi bahwa Indonesia adalah negara. ya. Jadi Indonesia adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Itu bunyi pasal berapa? Bunyi pasal 1 ayat 3. Ya, ingat-ingat ya. Pasal 1 ayat 3 bunyinya Indonesia adalah negara hukum. Dah. Gampang dah kalau ulangan. Pasal 1 ayat 3 isinya apa? Negara Indonesia adalah negara hukum. Beres. Lanjut. Minggu kemarin juga di PPT minggu lalu dibahas nih pasal 27 ayat 1. Bunyinya apa ya? Ada yang mau membacakan? Wah, tadi sudah Valeno, sekarang terima. jangan itu udah baca doa tadi gantian. Siapa yang belum? Anda, mana Anda ada? Anda Saputra ya? Iya Pak. Ya, coba Nanda Saputra hadir? Pak, mati. Anda Saputra hadir nggak? Wah, ini nggak ada orangnya. Coba Safira hadir nggak Safira? Tiara Askiara Ramadhani Pak hadir Pak. Hadir Tiara Askiara Ramadhani. Coba Tiara bacakan pasal 27 ayat 1 isinya apa? Halo. Ya, jadi pasal 27 ayat 1 berbunyi Segala warga negara. ya, terus Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjadi hukum dan la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 . Berarti yang benar dong? Ya, ulang ya. Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Di pasal 7 ayat 1 ini kita berbicara mengenai kesamaan hukum, ya. Rohnya itu ada di pasal 1 ayat 3. Coba diperhatikan lagi PPT-nya ya, yang Bapak share ini. Kalau di pasal 1 ayat 3 kita berbicara tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini implementasinya, bahwasanya segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di muka hukum, ya kan? Dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi ini membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap warga negara menurut pasal 27 ayat 1 memiliki kesamaan kedudukannya di dalam hukum. Jadi kalian misalnya yang merasa anak pejabat atau merasa orang tuanya polisi, orang tuanya TNI, itu sama kedudukannya di mata hukum, ya. Nggak ada yang namanya anak pejabat, anak TNI di mata hukum jadi benar. Kalau salah tetap salah, begitu intinya. Nah, nih minggu kemarin ada tugas kan? Siapa yang belum ngumpulin? Udah, saya udah. Yang belum ngumpulin coba Cung. Saya udah, saya. Yang belum ngumpulin siapa? Coba. Yang belum. Saya udah Pak. Ya, coba yang udah nggak usah ngacung. Yang belum ngacung coba. Siapa yang belum? Cung. Saya udah. Bani belum. Kenapa Bani belum mengerjakan? Nih, ada yang ngacung satu, Bani. Saya lupa Pak. Muhammad Daniel juga lupa katanya. Ya, oke. Saya udah. Saya lupa. Yang kalau misalnya belum dikerjakan lah. Wasita Zahra, kok nanya soalnya di mana? Ada di PPT kemarin. Share, ya. Nih, Bapak telah memilih salah satu tugas dari teman kalian yang saya rasa cukup mewakili ya. Ini ada yang tahu nggak tugas apa nih? Jadi kemarin soalnya dua ya. Supremasi hukum itu apa? Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Jadi menurut teman kalian bahwasanya supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba dicermati kalimatnya, ya. Supremasi hukum, jadi menempatkan hukum di atas segala-galanya. Intinya di situ kalimat supremasi hukum. Apa sih supremasi hukum itu? Supremasi hukum adalah menempatkan hukum di atas segala-galanya. Yang nomor 2, soalnya adalah peraturan perundang-undangan, tugas minggu lalu. Apakah itu peraturan perundang-undangan? Menurut teman kalian, ya, di sini yang saya jadikan sampel, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Coba dicermati kalimatnya. Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan yang tertulis. Jadi termasuk hukum apa? Kalau yang tertulis itu peraturan perundang-undangan, jenisnya termasuk hukum tertulis atau tidak tertulis? Hukum tertulis, ya. Ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat negara yang
mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan cara yang berlaku, alias lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang. Oh, Ya, jadi bentuknya tertulis. Kalau peraturan perundang-undangan itu putusan yang bentuknya tertulis, dibuat, ya kan, dibuat. Yang ngebuat siapa? Yang membuat adalah lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Misalnya ketua ini, apa ya? Misalnya Hansip, bisa nggak buat undang-undang? Tidak bisa. Nggak bisa, soalnya bukan pejabat negara yang bisa. Apa tugasnya kok bisa? bisa gimana? Hansip nggak bisa buat undang-undang, kan bukan petugas negara yang ini, apa namanya, berlaku dia, bukan lembaga yang berwenang. Kalau misalnya membuat undang-undang, tugasnya MPR, Undang-Undang Dasar. Kalau undang-undang biasa bisa DPR ataupun Presiden. Nah, nanti kita pelajari tata cara pembuatannya bagaimana. Minggu besok lah insya Allah. Nah, boleh dicatat minggu ini. Coba mana catatannya? Ada ngeluarin nggak catatannya? Buku tulis, pulpen, pensil. Ya, kalau sudah ada, coba catat ya. Sambil dibaca. Hari ini kita belajar mengenai 1. Peranan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, fungsi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kalau waktunya mencukupi, kita belajar proses Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. ya. Jadi fokus kita ke peranan undang-undang, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, fungsinya peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kalau sempat, kita bahas nih sedikit bagaimana sih penyusunan UUD 45 itu. Ini materi kita minggu ini ya. Dah, ditulis. Udah ya. Lanjut. Nah, nih. Peranan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Belum. Terus dulu. Waalaikumsalam. Yang baru bergabung, silakan langsung mengikuti ya. Maksudnya yang penting-penting aja langsung. Aldis baru datang ya. Dah? Belum, Pak. Udah ya? Oke. Nah, nih. Belum, Pak. Sambil jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Muhammad Arif. Belum, Pak. Nah, nih. Yang pertama, kita belajar peranan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki peranan. Saya dari Muhammad Arif Aswatati. Saya Adit. Peraturan perundang-undangan memiliki peranan sebagai pedoman, arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana. Ini perannya, peranan peraturan perundang-undangan.
Ternyata peraturan perundang-undangan itu memiliki peranannya sebagai pedoman, arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana. Woi, Hakim. Siapa sih? Allah, berapa? Rais ya? Ya kali Pak Rais. Ya. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai, boleh dicatat sembari dijelaskan. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai satu, kaidah hukum yang mudah dikenal. Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, memberikan adanya struktur dan sistematika hukum yang jelas. Yang keempat, pembentukan dan pengembangannya dapat direncanakan. Nih, beberapa fungsi dari peraturan perundang-undangan. Setiawan baru masuk. Nah, satu, sebagai kaidah hukum, jelas. Yang kedua, memberikan kepastian hukum, ya. Yang ketiga, memberikan adanya struktur dan sistematika yang jelas. Nah, yang keempat, pembentukan dan pengembangannya dapat direncanakan. Itu fungsi dari peraturan perundang-undangan. Oke, sudah? Lanjut ya. Tungguin deh, 1 menit lagi, tungguin buat ngetet. Pak, Ya, sudah? udah. Oke, lanjut. Sekarang fungsi. Kalau sebelumnya kita berbicara mengenai peranan, masih ingat peranannya baru dibacakan? Keempat, peranannya sebagai kaidah hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan struktur dan sistematika yang jelas, serta pembentukan dan pengembangannya dapat direncanakan. Itu salah satu atau beberapa fungsi peraturan perundang-undangan. Kita sekarang belajar fungsinya. Menurut Bagirmanan, ada 2 fungsi peraturan perundang-undangan, ya, yaitu fungsi internal dan eksternal. Oh iya, ada yang tahu nggak Bagirmanan itu siapa? Ya, jadi Bapak jelasin sedikit. Buat sebagai jendela pengetahuan bahwasanya Bagirmanan itu merupakan guru besar di bidang hukum yang lahir di Lampung dan merupakan guru besar hukum di UI, UGM, Unpad. Ya, beliau juga lulusan Universitas Unpad. Gitu. Ini bisa dibilang expertnya hukum nih. Menurut Bagirmanan, hukum itu fungsi peraturan perundang-undangan itu ada 2. Bisa dibedakan menjadi fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal itu pecah lagi ada 4 nih. Yang pertama, fungsi penciptaan hukum. Yang kedua, fungsi pembaharuan hukum. Yang ketiga, fungsi integrasi. Yang keempat, fungsi kepastian hukum. Nah, lihat sambil catat ya. Ada 4 fungsi internal, yaitu penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi, serta kepastian hukum. Ya, sudah. Kita lanjut. Sudah belum? Itu materi apa bukan, Pak? Materi. Materinya apa bukan, Pak? Ya, materinya. Konak.
Oke, lanjut ya. Terus Pak. Pak belakang. Apa sih? Kenapa ya? Itu gimana? Di belakang. PC aja, jangan di sini. Sama Adit, Pak, sama Adit. Dah. Jadi ada dua fungsi peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan, internal, eksternal. Internal dipecah 4. Ada fungsi penciptaan hukum, fungsi pembayaran hukum, fungsi integrasi, serta fungsi kepastian hukum. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara mengenai fungsi eksternal. Sebelumnya kita bicara fungsi internal ada 4, sedangkan fungsi eksternal ada 3, yaitu fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, serta fungsi kemudahan. Ya, sambil catat. Fungsi kemudahan. Apa sih bedanya fungsi internal sama eksternal? Kalau internal itu berasal dari kata in. In itu artinya apa? Ayo, bahasa Inggris. Masuk, Pak. Masuk. Kalau masuk berarti di dalam ya. Outdoor. Outdoor. Kalau outdoor in atau out? Out. Kalau in berarti dalam masuk ya. Jadi fungsi internal itu adalah fungsi yang berasal dari dalam peraturan perundang-undangan itu. Sedangkan fungsi eksternal adalah fungsi yang untuk keluar. Jadi fungsinya keluar itu bukan untuk undang-undang itu, peraturan perundang-undangan itu, tapi untuk lingkungan sekitar gitu. Kan bisa dilihat fungsi eksternalnya itu fungsi perubahan, di mana peraturan perundang-undangan pasti akan membawa efek perubahan. Terus ada fungsi stabilisasi, di mana fungsinya ini untuk stabilitas, untuk supaya keadaan di masyarakat itu tidak gonjang-ganjing, tidak chaos, tidak kacau, kan stabil. Yang ketiga fungsi kemudahan, di mana fungsi kemudahan ini maksudnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya peraturan perundang-undangan gitu. Soalnya kalau kita bicara fungsi kemudahan, kalau ada maling misalnya deh, ada maling tinggal bawa ke polisi, kan mudah, kita nggak perlu susah-susah. Coba kalau tidak ada peraturan perundang-undangan, wah bingung nih, malingnya mau diapain? Paling jadi ini nanti amuk masa malingnya, kasihan. Nah, lanjut. Oke, kita beres belajar fungsi dan peranan peraturan perundang-undangan. Nah, ini peranannya diulang sedikit. Peraturan perundang-undangan memiliki peranan sebagai pedoman. Dah, itu intinya. Ini ada 4 peraturan perundang-undangan. Fungsinya sebagai kaidah hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan adanya struktur dan sistematika yang jelas. Yang keempat, membentukan dan pengembangannya dapat direncanakan. Yang ketiga, menurut Bagirmanan, fungsi hukum itu atau peraturan perundang-undangan ada 2, fungsi internal, eksternal. Internalnya ada 4, penciptaan hukum, pembentukan hukum, integrasi, yang keempat kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternalnya 3, perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Yakin nggak ada? Ada. Oke, kalau nggak ada, waktunya masih ada sekitar 10 menit. Kita coba bahas sedikit. Oke, baca, kelihatan di PPT tulisannya apa? Trias politika. Trias politika atau Twitter-1 tuh tulisannya? Politika. Ya. Trias
politika. Pernah kita bahas kan? Kita singgung, pernah lah kita singgung nih. Udah. Udah. Coba ada yang mau membacakan? Satu orang. Fajar, nih. Belum ditutup nih anunya. Nah, mana Pak? Ini di PPT. Fajar, Hah? bacakan coba Kaidah. Mana Pak? di PPT. Tri, masuk. Tri, boleh lah, Tri Purwanto. Tri. Eda. Atau yang ceweknya, siapa yang mau bacain? Hilang. Boleh. Apa sih? Ayo dong. Coba. Reno. On mic mulu Reno. Lu. Naswa Pratuli. Buat Apa jangan belajar banget. Naswa. buka apa Pak? Udah. Pengertian politika adalah teori Coba yang lain didengarkan. Wasita Zahra, silakan diulangi. Pengertian trias politika adalah teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagus. Ya. Jadi menurut teori trias politika, dibagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3 jenis, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Siapakah pencetus teori trias politika? Masih ada yang ingat? Ayo, siapa ya? Montesquieu. Siapa? Montesquieu, Montesquieu. Pak. Montesquieu itu pencetus teori trias politika. Sekarang kita bahas sedikit. Trias politika di Indonesia itu seperti apa sih? Tadi kan dibahas bahwasanya menurut Rosita Zahra, trias politika itu kekuasaan pemerintahan dibagi 3. Apa saja? Yang pertama, legislatif. Kedua, Eksekutif. yang ketiga, yudikatif. Sekarang, bagaimana di Indonesia nih? Kekuasaan eksekutif di Indonesia, ada yang tahu dipegang oleh siapa? Dipegang oleh presiden. Jadi kalau ada yang ada pertanyaan nih, eksekutif itu siapa sih yang megang? Presiden. Tentunya dibantu oleh wapresnya, dibantu oleh menteri-menteri dan jajarannya. Gubernur ya. Kalau gubernur itu di tingkat provinsi, kalau bupati di tingkat kabupaten, kalau camat di tingkat camat, desa di tingkat desa, kepala desa atau lurah di tingkat desa atau kelurahan gitu. Jadi bisa dibilang kekuasaan eksekutif itu kepalanya. Kalau di tingkat RT siapa? Ketua RT. Nah, ketua RT itu pegang kekuasaan eksekutif, tapi lingkupnya RT. Kalau presiden, eksekutifnya lingkupnya negara gitu. Ngerti ya? Eksekutif itu yang seperti apa? Ketua-ketua lah gampangnya. Nah, sekarang legislatif. Kalau eksekutif tadi ketuanya, sedangkan legislatif yang bagaimana? Kalau di Indonesia legislatif bukan wakil. Kalau legislatif itu di Indonesia dipegang oleh MPR, termasuk DPR dan DPD, ya kan? Di tingkat nasional nih. Kalau di tingkat daerah ada namanya DPR, DPRD. Nah gitu ya. Kalau di tingkat RT siapa yang megang? Ada itu namanya semacam apa?
ini perkumpulan yang ketua-ketua tuh yang suka kalau RT mau ambil keputusan minta ujangan atau apa, itu tuh biasanya yang megang kekuasaan legislatif. Tapi karena di tingkat RT tidak ada legitimasinya, maka tidak tercantum secara ini formal. Yang tercantum secara formal hanya ini untuk legislatif di Indonesia, hanya MPR, DPR, dan DPD di tingkat daerah, di tingkat nasional, serta di tingkat daerahnya DPRD. Gitu. Coba, MPR itu terdiri dari apa? Anggota MPR terdiri atas anggota apa dan apa? Masih ada yang ingat? Coba, ingat nggak? MPR terdiri atas anggota titik dan titik. Apa coba? Ya, MPR terdiri atas anggota DPR dan juga DPD. Tuh. Dua. Jadi anggota MPR itu DPR, DPD gitu. Nah, terakhir, kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh beberapa lembaga seperti MA, FK, dan KY. MA itu Mahkamah Agung, MK itu Mahkamah Konstitusi, KY itu Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif menjadi lembaga tinggi dengan elemen yang kuat, namun penerapannya masih cenderung lemah karena masih banyak ditemui hakim yang korup dan menyalahgunakan kekuasaan. Contohnya yang lagi hits di TV itu Hakim Pinangki ya, itu kan termasuk hakim ini ya, hakim MA ya. Nah, tugas ya, waktunya ada habis tugasnya nih. Ternyata kita nggak bisa bahas materi undang-undang dasar, jadi kita cukup sampai materi politika saja. Untuk tugas ini silakan dicatat. Nomor 1, apa saja peranan peraturan perundang-undangan? Nomor 2, apa saja fungsi peraturan perundang-undangan? Udah, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Pak, maaf. Bukan makasih. Belum, Pak. Ada pertanyaan tidak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan materi minggu ini sampai sini. Bapak berharap mudah-mudahan anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya menekan virus corona supaya memutus mata rantai sehingga Jakarta tidak menjadi zona merah, zona kuning lah. Sehingga kalian bisa bertatap muka di sekolah, kita bisa melakukan aktivitas belajar konvensional ya. Oke, sekian dari Bapak. Bapak ingatkan untuk minggu depan masuknya tepat waktu. Insya Allah Bapak juga mulainya tepat waktu lah. Ya. Jumpa lagi dengan Bapak minggu depan di PGJPI belajar online nggak masalah. Biar tadi kemudian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PGJPI belajar online nggak masalah. Oke, bye-bye. Bye. 3, 2, 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja sih, Pak? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Pak, sama-sama.